Jumpa lagi bersama kita, sahabat kuliner. Di pesisir pantai utara Pulau Jawa, menuju salah satu kota pelabuhan tertua di Nusantara. Sebagai kota pelabuhan, gak heran kota ini memiliki sejarah yang kaya akan cita rasa. Dan disinilah kita menemukan salah satu kuliner unik khas kota Cirebon. Ada kelingan gede cilik tua enom lanang wadon kedananing segar jamblang segar jamblang segar jamblang ake wong pada kedanan gede cilik. Nasi jamblang tuh kenapa terkenal, orang tuh bilangnya ya rasanya itu nggak berubah dari dulu ya. Dan kebetulan itu emang kita nggak secara langsung menurunkan ini loh, itu cuma kita saling ngelihat, saling bantu. Tadinya bisa dari ibu saya yang bantu, jadi saya tahu oh masaknya kayak gini. Ibu saya dulu lihat nenek saya kayak gitu, nggak langsung dikasih tahu oh kamu ini menu ini resepnya ini enggak. Jadi kita istilahnya otodidak secara membantu dulu istilahnya gitu. Kayak semur daging itu intinya masaknya pakai apa gitu tuh ya. Kebetulan nasi jamblang pelabuhan ini berdiri dari tahun 1970 dari nenek saya yang bernama Tasria. Selama berjalan waktu itu digantikan sama ibu saya, dan saya itu adalah generasi kedua. Ibu Haji Sumarni itu ibu saya. Dulu ibu saya sama nenek saya itu jualan nasi jamblang itu keliling pakai bakul. Dia muter dari ke pelabuhan, dari rumah ke rumah. Dan setelah berjalannya waktu ada dikasih tempat di pelabuhan, jadi menetap di sini di pos 1 intinya ya di situ. Orang dari Indramayu apa tuh yang Pertamina makan di sini banyak. Yang dari Jakarta, dari Bandung, dari Bogor, Tangerang, kadang satu bus datang. Saya di sini udah 32 tahun, sejak tahun 90. Saya tuh dulunya kerjanya jahit baju tuh. Saya diajak sini sama adik saya, terus sampai sekarang. Adik saya meninggal ya, saya kasihan sama anaknya ya, yang bantuin, yang nunggu sekarang kan anaknya yang ganti. Jadi saya ikut bimbing aja gitu. Saya di sini kerjanya udah 25 tahun. Bungkus tuh buat oleh-oleh di luar kota. Ada yang 20, ada yang 10 gitu. Tahu, paru gitu. Sambal. Lauknya kalau lagi rame ya jam 9 udah pada habis semua. Nasi jamblang itu secara umum sebetulnya nasi dan lauk ya. Karena di daerah pantai pasti salah satu yang dominan adalah makanan-makanan yang berasal dari laut. Dan itu terlihat misalnya ikan asin, cumi ya, cumi dimasak gitu. Juga beberapa tambahan, tapi dominannya adalah makanan-makanan dari laut itu. Misalnya ada juga tambahan tempe, tahu gitu ya, terus gorengan-gorengan. Kalau dengan nasi jamblang, yang membedakan dibanding yang lain adalah pembungkusnya. Pembungkusnya itu dari daun jati. Yang sering kita tidak sadari adalah daun jati itu juga memberi getah, sedikit getah yang warnanya merah-merah pada nasi itu ya. Dan memberi aroma khusus ketika nasi dibungkus daun jati menjadi awet ya. Memang ada satu yang menyebutkan bahwa ada porinya ya. daun jati ini itu, sehingga nasi ini tidak mampat, tidak tertutup, karena kalau tertutup akan terjadi
difermentasi di situ, makanan yang ada di situ rusak. Kebetulan nasi jamblang pelabuhan itu yang terkenalnya kan nasinya yang hangat, terus lauknya yang panas. Kalau yang nasi jamblang asli kan dibungkus dari jamblang pakai daun jati, jadi dalam keadaan dingin. Kalau kita masak di sini, jadi yang masak di situ ada sambal, semur daging, sayur tahu, terus tuh cucut, terus tahu, tempe, goreng, sama yang utama itu paru. Kebetulan nasi jamblang yang aku punya ini nggak semuanya dimasak sama aku gitu ya. Ada yang aku ambil dari orang-orang, istilahnya aku ngepulin dari tetangga, dari teman. Jadi aku bantu ekonomi mereka yang kasih makanan ke aku yang jualin. Sebenarnya ada resep tertentu yang inti ya, terus sebenarnya itu nggak boleh dibocorkan. Nggak boleh dibocorkan, tapi enggak, semua orang boleh lihat kok. Intinya itu di sambal goreng, mereka itu sambal gorengnya kok beda sama yang lain. Padahal sudah kita kasih tahu resepnya itu cuma bawang merah, bawang putih, salam, serai, kasih gula dikit, gula merah ya. Kasih gula merah itu inti di sambal goreng sama yang di paru. Kan orang kan rasanya kalau paru itu kan garing tapi nggak ada rasa gitu. Kalau di sini kok rasanya kok kena. Apa resepnya? Waktu ketika memotong paru itu kita goreng 3 kali, penggorengan. Jadi yang pertama itu paru itu resep pertamanya bumbunya itu ada asemnya, jadi dia meresap ke dalam. Jualannya itu keliling pelabuhan, dari rumah ke rumah, dari perahu ke perahu. Kebetulan kan pembelinya para kuli bongkar muat di pelabuhan. Dulu tuh aku di sini kan cuma sebagai anak ya gimana ngelihat orang tua jualan gitu ya, kok kayaknya perlu bantuan gitu, mereka tuh jualan kok susah gitu ya, kayaknya tenaganya banyak gitu, terus bantuin. Dulunya ya saya masih kecil sih di kios ya, pindah-pindah. Sekarang terus di situ di dalam, di situ diusir lagi sama orang kantor ya geser-geser aja. Akhirnya sampai sekarang tuh ada mendingan gitu. Kita ambil di Pelindo ini tuh. Saya tuh sedihnya segitu sama adik saya tuh. Ya, yang terkenang tuh ya saya tuh udah terima kasih sama adik saya tuh di umroh. Saya dipergiin umroh udah sama anak-anaknya tuh. Berenam sekaligus orangnya. Suruh berangkat tuh anaknya baiknya tuh begitu. Terkenangnya tuh. Titik aku terendah itu ketika ditinggal ibu. Ya berat lah, ditinggal ibu tuh berat. Suruh nerusin ini, suruh nerusin nasi jamblang. Aku tuh nggak tahu gitu loh harus. Aku tuh bisa nggak nerusin, sedangkan tanggung jawabnya tuh banyak. Nggak cuma karyawan yang jadi tanggung jawab, itu keluarga juga jadi tanggung jawab aku. Terus kemarin yang paling menjadi titik terendah lagi tuh pas pandemi. Pandemi itu semuanya benar-benar flat, nggak ada pemasukan, sedangkan karyawan banyak. Itu pas pandemi itu pasti bareng ditinggal sama ibu. Jadi benar-benar down. Tapi ya dengan tekad lah, semua ini pasti berlalu gitu ya. Alhamdulillah ya, ada dukungan dari saudara-saudara, dari teman-teman, akhirnya aku bisa bertahan. Iya, aku tuh senangnya gitu, ternyata pelanggan itu nggak pergi gitu loh. Mereka tuh tetap datang gitu, sama-sama ngasih kekuatan, ayo bangkit, ayo jualan lagi gitu loh. Kita nggak berhenti sampai di sini gitu. Karyawan juga ngasih dukungan, ayolah kita masih ada gitu loh. Walaupun mereka kemarin tuh ya istilahnya
digaji ya minim banget gitu loh, tapi mereka nggak, istilahnya nggak berpaling dari saya tuh jadi kuat gitu. Terus senangnya tuh pelanggan tuh tambah banyak, mereka saling ngasih tahu ya melalui media sosial, melalui apa gitu tuh. Jadi oh ternyata aku tuh nggak sendiri gitu, pelanggan tuh masih ada sama aku gitu. Dan yang bikin saya senang itu ternyata dukungan dari istilahnya dari mereka tuh, dari instansi juga gitu tuh. Masalah kayak bantuan gitu tuh ya, udah Bu nggak apa-apa, nggak usah bayar pajak, nggak apa-apa katanya gitu. Yang penting istilahnya ini kan UMKM-nya tetap berjalan katanya gitu. Dukungan dari Wali Kota Cirebon itu ada. Terus tuh lihat kayak pelanggan tuh pada seneng gitu, aku masih ada tuh, kayak mereka tuh seneng banget tuh. Itu jadi kekuatan aku yang bikin aku juga seneng gitu. Padahal mah tadinya bener-bener apa ini warung mau tutup gitu ya. Ini tuh alhamdulillah di tahun ketiga malah jadi tumbuh, tambah gede gitu loh. Taunya dari dulu sih ya, dari mama saya tuh orang Jamblang gitu loh. Terus ya waktu itu pernah kesini juga sama mama gitu loh. Masih di warungnya masih kecil sih, masih di sini tadinya belum ada sih. Baru-baru ini sih udah luas, sekarang udah gede segede ini ya. Kalau biasanya sih makan siang. Pas lewat ke sini ya makan sini. Ada saudara dari luar kota, ya saya ke sini gitu loh. Saya ajakin ke sini. Saya kalau sini pasti nasi 2, terus kemudian daging semur, terus perkedel, terus sama tempe, sama berkutat. Di sini nggak terlalu sebanyak yang lain ya secara menu, tapi secara rasa di sini lebih enak dibanding yang lainnya. Ini menurut saya gitu. Semuanya lauk di sini tuh lebih kerasa semua daripada yang lainnya. Kayak semacam bumbu ayam gorengnya, terus sambal gorengnya, sama sopnya. Begitu kaya budaya Indonesia. Sampai-sampai di setiap cita rasa ada kisah perjalanan anak bangsa. Kemana lagi perjalanan mencari cerita cita rasa membawa kita ya? Selalu ada cerita unik di balik setiap makanan Nusantara. Makanya, klik subscribe dan ikutin terus perjalanan kita.